Aduh, kamu kemana sih mas? Aku coba telepon lagi deh. Mungkin dia lagi nyetir atau rapat kali ya. Padahal tadi pagi masih sempat bercanda. Aku masaknya nasi goreng kesukaannya. Harusnya dia nggak lupa kalau tiap malam juga aku siapin makan buat dia. Udah hampir jam 10, masih belum ada kabar juga. Kamu kemana sih mas? Padahal dulu kamu selalu bilang kalau kamu nggak sabar pulang karena kangen masakan aku. Sekarang malah aku yang nunggu kayak orang bego. Semoga kamu beneran cuma sibuk mas. Udahlah. Akhirnya bangun juga mas. Nih aku buatin nasi goreng favorit kamu. Masih panas. Wah, ini dia yang bikin aku semangat kerja hari ini. Sarapan with nasi goreng favorit. Wangi banget. Lebay amat sih. Cuma nasi goreng doang juga. Hei, ini bukan cuma nasi goreng. Ini nasi goreng spesial buatan istri terbaik di dunia. Aduh, gombalnya pagi-pagi udah keluar. Abis ini pasti ada maunya. Nggak ada, serius. Aku cuma pengen bilang, aku tuh beruntung banget punya kamu. Ya ampun, biasanya juga makannya buru-buru. Hehe, tapi kalau lagi di jalan aja aku selalu mikir, ternyata hidup capek kayak gini. Tuh jadi ringan selagi ada kamu di rumah ini. Udah ah, nanti aku mewek. Kau makan aja dulu, nanti keburu dingin. Aku serius loh, masakan kamu tuh bikin aku ngerasa kangen rumah terus. Dengar kamu ngomong gitu aja udah cukup mas. Aku juga bahagia bisa ngurus kamu. Jangan pernah berubah ya sayang. Nih, teh kesukaan kamu. Aku tambahin madu dikit biar nggak terlalu pahit. Wah, kamu emang perhatian banget. Capek kerja langsung hilang deh. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. Mas, aku tadi kepikiran sesuatu. Kayaknya aku pengen buka warung gitu di depan rumah. Boleh nggak? Warung makan maksudnya? Iya, biar bisa bantu keuangan juga. Lumayan kan kalau rame. Aku bisa masak tiap pagi, jualan nasi goreng, teh anget sama gorengan. Kamu tuh nggak usah mikir sampai segitunya. Aku masih bisa kok nafkahin kamu. Aku nggak mau kamu kecapean sayang. Aku juga pengen ngelakuin sesuatu mas, biar nggak nganggur terus tiap hari. Tapi aku seneng kok kamu di rumah. Itu kan emang udah tugasnya seorang istri. Lihat kamu nyambut di depan pintu, masakin aku, ngurus semuanya, itu udah cukup buat aku sayang. Ya udah deh. Kalau itu yang bikin kamu senang, aku nurut aja. Nah gitu dong. Lagian kalau kamu punya usaha sendiri bakal jadi sibuk. Aku nggak mau dicuekin kamu. Pokoknya kamu nggak usah capek-capek mikirin uang terus. Iya deh. Nanti hari Minggu kita jalan ke taman yuk. Kayak dulu aku pengen jalan-jalan santai bareng kamu. Serius, jangan PHP ya. Aku udah kangen kita jalan berdua lagi. Iya sayang. Deal ya, tapi kalau kamu bohong, aku mogok masak 3 hari. Nih es krim strawberry favorit kamu. Susah banget nyari yang rasanya pas kayak dulu. Wah, es krim. Kau masih inget aja ya? Aku kira udah lupa sama es krim favorit aku. Mana bisa lupa. Rasanya baru kemarin ya kita kesini waktu masih pacaran. Iya, bedanya sekarang aku udah jadi istri kamu. Dulu cuma bisa bayangin duduk bareng gini tiap sore. Senyum dong. Aku mau foto kamu. Apaan sih? Aku belum dandan. Justru itu yang aku suka. Cantik kamu natural. Ih, manis banget ngomongnya. Ini nih biar adil. Nakal sih kamu, tapi aku seneng lihat kamu ketawa. Kamu tahu nggak mas? Aku tuh bersyukur banget. Hidup aku rasanya bahagia banget. Tiap hari bisa masakin kamu. Gak perlu dituntut apapun. Digombalin terus lagi. Aku juga bersyukur punya kamu. Gak ada yang bisa gantiin ketulusan kamu. Tuh makin cantik deh istri aku. Ih, apalagi nih mas? Kamu ada-ada aja deh tingkahnya. Kamu tuh tetap paling cantik di mata aku. Dasar gombal. Mas, kamu ngetik apa sih dari tadi? Senyum-senyum sendiri kayak gitu. Enggak, cuma baca grup kantor sayang. Ini anak kantor pada bercanda mulu. Oh, kirain lagi chat sama teman kampus. Kamu kan sering tuh tiba-tiba nostalgia. Haha, enggak, udah nggak seru ngobrol sama mereka. Tapi kamu dari tadi nggak nyentuh makan malam sama sekali loh. Aku udah ngetin 2 kali. Maaf ya, nanti aku makan. Lagi males kalau sekarang. Tadi di kantor udah sempet makan sedikit. Kamu dulu nggak pernah nolak masakan aku loh. Tumben banget pulang kerja perut udah kenyang. Bukan gitu. Tadi aku udah lapar banget nggak bisa ditahan lagi. Jadinya beli jajan di kantor. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa nanti dimakan ya. Aku keluar bentar ya beli rokok. Jam segini, kan warung udah banyak yang nutup mas. Ntar aja besok. Ada kok warung dekat pos ronda yang masih buka. Aku cuma bentar. Ya udah jangan lama-lama.
Sayang, gimana? Bagus gak kalau aku pakai warna ini? Bagus banget, warnanya cocok banget sama kulit kamu. Ah, kamu bisa aja, tapi takutnya malah kelihatan aneh. Enggak, kamu malah kelihatan elegan. Serius, aku belum pernah lihat kamu secantik ini. Dih, gombal. Tapi makasih ya sayang, udah mau nemenin. Aku sebenarnya males belanja sendirian. Nggak apa-apa, aku juga seneng kok bisa nemenin kamu. Mas, ini jadi aku ambil ya, tapi kayaknya mahal deh, gak usah kali ya. Udah ambil aja, nggak usah mikir harga. Kamu pakai, aku yang bayar. Mas, serius, kamu tuh baik banget. Iya dong, aku kan pengen lihat kamu bahagia. Pembayarannya pakai debit ya mbak? Baik pak, mohon ditunggu transaksinya. Aku beruntung bisa kenal sama kamu sayang, makasih ya. Aku yang beruntung bisa deket sama kamu. Makasih mbak, yuk sayang. Udah jam 9, biasanya juga udah pulang. Ini malah nggak ada kabar. Mungkin lembur. Iya, pasti lembur. Kan katanya banyak proyek kalau akhir bulan. Aduh, kamu kemana sih mas? Aku coba telepon lagi deh. Mungkin dia lagi nyetir atau rapat kali ya. Padahal tadi pagi masih sempat bercanda. Aku masaknya nasi goreng kesukaannya. Harusnya dia nggak lupa kalau tiap malam juga aku siapin makan buat dia. Udah hampir jam 10, masih belum ada kabar juga. Kamu kemana sih mas? Padahal dulu kamu selalu bilang kalau kamu nggak sabar pulang karena kangen masakan aku. Sekarang malah aku yang nunggu kayak orang bego. Semoga kamu beneran cuma sibuk mas. Udahlah, aku ke minimarket dulu aja. Beli kebutuhan dapur buat masak besok. Beli minuman apa ya yang segar? Apalagi ya, perasaan di rumah banyak yang habis deh. Beli di sini malah lupa. Oh iya, beli bumbu nasi goreng dulu aja deh, mumpung ingat. Hah, nggak mungkin. Itu mah foto Mas Alwi. Kenapa cewek itu bisa pakai foto Mas Alwi? Ini nggak mungkin kebetulan kan? Masa sih ada orang yang mirip sama suami aku? Halo Mas Alwi, iya aku baru selesai belanja nih. Iya, nanti aku tunggu di depan minimarket ya. Jadi, ini alasan kamu nggak pulang malam ini, Mas. Coba aku telepon Mas Alwi lagi deh. Please, angkat, Mas. Jangan bikin aku overthinking kayak gini. Kamu bener-bener ya, Mas. Aku yakin kamu ada sesuatu dengan wanita itu. Aduh, kenapa nggak aku buntutin aja ya? Dasar bodoh. Kalau gini aku jadi nggak dapat bukti. Malam, Mbak. Belanjanya cuman ini. Iya, cuman itu. Saya haus aja. Totalnya jadi 12.000 mbak. Aku nggak marah, cuma kenapa harus aku yang tahu dengan cara begini? Aku yakin dia belum pulang karena lagi main belakang dengan wanita lain. Sayang, kamu udah tidur? Udah. Maaf ya, aku pulangnya kemalaman. Tadi ada urusan mendadak di kantor. Aku nggak sempet kabarin kamu. Oh, kamu lembur lagi? Iya, tadi ketemu klien di luar. Capek banget. Tapi kok bajumu wangi banget? Parfumnya beda ya? Oh iya, tadi parfum kantor. Kan yang di rumah udah habis. Oh gitu, aku pikir parfum orang. Kamu kenapa sih? Kok ngomongnya aneh gitu? Gak apa-apa. Mungkin kamu ngantuk ya? Ya udah lanjut tidur. Aku mau mandi dulu sebelum tidur. Besok kamu masak yang simpel aja ya. Aku pengen makan di rumah. Kamu makan aja di luar. Aku malas masak kalau kamu gak makan di rumah. Ya ampun, jadi kamu ngambek karena aku pulang malam ya? Maaf ya sayang, jangan marah gitu dong. Please ya, besok masakin aku. Aku tuh marah karena aku khawatir mas. Aku kira kamu kenapa-napa di jalan. Lagian gak ada kabar sama sekali. Iya maaf, sekarang aku udah di rumah. Jadi kamu gak boleh ngambek lagi. Ya udah aku mandi dulu. Selamat pagi ibu, mau ketemu siapa ya? Saya mau ngasih bekal buat suami saya, Alwi. Dia kerja di sini kan? Oh iya, Pak Alwi di lantai 3 bu. Itu Pak Alwinya bu. Nanti siang makan di luar aja yuk sayang. Aku ada restoran enak baru lihat di FYP. Aku mau banget ke sana. Iya, nanti kita ke sana. Mas Alwi, aku masak pagi dan sore buat kamu mas. Tapi ternyata kamu malah makan di luar sama wanita lain. Ibu, kenapa bu? Ibu nggak apa-apa kan? Wanita itu siapa mbak? Dia karyawan di sini juga bu. Namanya Elisa. Jadi selama ini suami saya selingkuh.
Ibu yang sabar ya, Bu. Wah, masakan kamu kelihatannya enak banget malam ini. Aku lapar banget sayang. Ayo kita langsung makan aja. Aku ke kantor kamu tadi. Oh iya, ngapain ke sana? Mau ngasih bekal ya? Iya, tapi aku nggak sempet kasih. Aku lihat kamu sama dia. Sayang, aku bisa jelasin. Itu nggak seperti yang kamu pikir. Nggak seperti yang aku pikir. Aku lihat kamu senyum-senyum bareng dia, Mas. Sama persis kayak waktu kamu pertama kali jatuh cinta ke aku. Bahkan Aku hilaf sayang. Aku cuma butuh teman ngobrol. Aku ngerasa kamu akhir-akhir ini dingin sama aku. dingin. Kamu pikir aku nggak berusaha? Tiap hari aku masak. Aku tunggu kamu pulang. Aku jaga rumah ini biar kamu betah. Tapi yang kamu cari justru wanita lain. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu bikin aku ngerasa bodoh percaya semua kata-kata manis kamu. Sayang, tolong jangan pergi. Aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Kalau bener nyesel, kamu nggak bakal bikin aku hancur kayak gini. Mulai malam ini, kamu makan sendiri aja, Mas. Dan jangan pernah cari aku lagi. Kamu kenapa, Nak? Mukamu pucat banget. Dari semalam gak tidur ya? Aku nggak tahu harus gimana, Bu. Kamu ribut sama Alwi? Bukan ribut, Bu. Tapi kayaknya udah nggak ada yang bisa diselamatkan. Maksudmu? Aku lihat sendiri, Bu. Dia jalan sama perempuan lain. Udah lama aku curiga. Tapi sekarang semuanya jelas. Dia selingkuh sama cewek di tempat kerjanya. Nah, Ibu tahu kamu sayang sama dia. Tapi kalau orang udah nggak bisa jaga kepercayaan, kamu nggak perlu nyalain diri kamu sendiri. Aku capek, Bu. Aku udah coba jadi istri yang baik. Masak setiap hari. Nurut, gak pernah ngeluh. Tapi tetap aja aku yang disalahin dan kalah sama wanita lain. Kamu gak salah, Nak. Kamu cuma terlalu tulus buat orang yang gak ngerti cara menghargai ketulusan. Aku cuma pengen dicintai kayak dulu, Bu. Tapi dia berubah. Aku gak tahu sejak kapan. Tapi aku benci sama dia. Udah, Nak. Tenangin pikiran kamu ya. Kadang kehilangan orang kayak gitu bukan musibah, tapi justru pertolongan dari Tuhan. Aku cuma pengen tenang, Bu. Aku pengen mulai lagi dari awal. Tapi aku takut sendirian. Kamu nggak sendirian, Nak. Ada Ibu di sini. Kamu bisa mulai lagi pelan-pelan. Silakan tentukan masa depan kamu sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Mungkin ini waktunya aku buat bangkit dengan hasil usahaku sendiri. Aku bantu ya, Bu. Nasi goreng 1 porsi lagi ya, Bang. Pedasnya sedang aja. Iya Bu Silvi, tapi tambahin telurnya 2 ya, biar makin mantap. Haha, siap, Bang. Ditunggu ya, mau dimasak dulu. Wah, kenapa nggak dari dulu aja Bu? Buka warung makan kayak gini, masakannya enak loh. Makasih ya, Pak. Aku senang kalau ada yang ngomong gitu. Soalnya dulu aku juga masak buat seseorang yang bilang masakanku bikin kangen di rumah. Wah, pasti orangnya beruntung banget. Dulu iya, tapi sekarang aku masak buat diri sendiri, buat orang-orang yang benar-benar bisa menghargai. Nih pesanannya udah jadi. Hati-hati, panas ya. Wow, enak banget Bu. Ini beneran rasa rumahan banget. Ya, mungkin karena aku masak bukan cuma pakai resep, tapi pakai hati juga. Hehe. Dulu aku selalu masak buat orang yang gak bisa membalas kasih sayang aku ke dia. Sekarang aku masak buat hidup aku sendiri. Bu Silvi, nasi goreng 1 ya. Dengar-dengar ini warung makan paling enak di sini. Boleh dicoba, siapa tahu abis makan di sini kamu juga jadi kangen rumah. Semoga jalan ini menjadi pilihan terbaik untuk aku ke depannya.